Halo semuanya, halo Sobat Pangan. Hai Tizen. Selamat datang di Water Action Camp Podcast Series. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang isu seputar air dan kaitannya dengan makanan. Dan sebelumnya mungkin kenalin dulu ya, nama aku Jacqueline, aku dari Eating. Saya Riza dari FAO. Kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menggali nih tentang masakan Nusantara gitu ya. Dari sudut pandang narasi sampai ke practitioner-nya langsung yang ada di warung. Jadi teman-teman selamat menyaksikan Water is Life. Water is food. Hai semuanya, welcome bersama aku Jacqueline, aku dari Eating. Dan hari ini aku bersama teman-teman Kitchenis yang ada di balik masakan-masakan kuliner Indonesia. Oke, mantap. Oke. Dibalik ya tapi. Dibalik ya. Nggak kelihatan dibaliknya soalnya. Oke, siap. Oke, so hari ini kita mau mengulik nih gitu ya tentang masakan-masakan Indonesia. Tapi nggak cuma itu aja ya. Meskipun teman-teman ekspertisnya di seputar makanan nih, tapi kita mau membahas satu isu yang penting juga, yaitu tentang isu air. Gitu. Dan aku mungkin ingin menggali gitu ya, gimana membawa narasi tentang pentingnya peran air gitu dalam masakan-masakan Indonesia. Oke. Nah, pertama mungkin aku mau mulai dari Kanadia dulu nih, Cie. Kanadia dari Karena sebelahan. Iya, sebelahan banget. Paling gampang dari nasi peda pelangi. Nah, Kanadia sekarang kan ini ya lewat dari restoran ini ya, yang Kanadia build juga gitu ya sampai sekarang. Bisa ceritain gak sih gimana Kanadia mungkin introducing dulu deh kusin-kusin gitu atau masakan-masakan dari Indonesia lewat nasi peda pelangi? Oke, kalau di warung nasi peda itu kita emang awalnya berangkat dari masakan ibu di rumah. Jadi waktu jualan pun nggak pernah kepikiran mau jualan, tapi emang ada makanan yang ibu suka banget karena dia nggak makan daging dan lain-lain, yaitu tumis ikan asin peda pakai jagung sama cabai-cabean sama bawang. Akhirnya itu kita jual satu menu itu, terus berkembang jadi resep eyang. Habis itu baru kita, karena pengennya warung itu jadi rumah semua orang di tengah-tengah gedung tinggi menjulang, jadinya kita tanya mau dimasakin apa lagi. Akhirnya muncul ada ayam suwir, karena ayam suwir juga ditemuin di mana-mana. Terus lidah cabai hijau, sate tuna. Akhirnya dari situ jadi macam-macam deh ngebawain lauk dari daerah-daerah gitu. Mantap ya. Berarti dari masakan ibu ya Masakan awalnya ibu. ya. Masakan Ini ibu. personal touch banget ya, karena semua orang pasti pernah ngerasain gitu ya masakan dari rumah gitu, dan pasti ngena banget. Oke. Terus kan kalau aku lihat gitu ya, kalau mampir ke NPP mungkin pernah lihat ya ada itu board menjelaskan tentang Brass Bike Movement. Mungkin bisa ceritain juga tuh Kak tentang Brass Bike itu apa sih Kak? Oke. Jadi aku tuh nggak bisa masak emang awalnya, terus juga emang hobinya aja makan gitu. Terus pas punya warung juga nggak ngerti sama, nggak kenal lah sama yang dijual. Jadi pernah ada satu pertanyaan yang hadir gitu kayak di dalam hati waktu lagi di warung pas makan siang, Kak, ini nasi datangnya dari mana gitu. Cuma aku nggak bisa jawab. Jadi aku tahu itu aku beli di pasar dan aku tahu harganya berapa, beli di mana, cuman aku nggak tahu proses dibalik itu, mungkin lupa atau ya nggak pernah kepikiran aja. Sementara itu yang masuk ke badan 3 kali sehari kan sebenarnya. Nah di situ ngerasa ada moral obligation karena baru punya bayi, ya akhirnya ada kepentingan riset juga buat tugas akhir sekolah. Akhirnya ngeriset lah 3 macam nasi yang biasa aku beli di warung. Dan ternyata setelah diriset sederhana di rumah 7 hari, nasi yang aku pakai di warung itu warnanya jadi orange kayak oncom gitu. Ya karena nggak paham, akhirnya nanya ke petani dan salah satu mentor aku juga namanya Dr. Miko. Dia bilang itu karena terlalu banyak kontaminasi kimia, jadi kadar gula di makanan tersebut tinggi, akhirnya gampang lah ya terfermentasi atau jadi jamur. Berarti itu yang masuk ke perut dan waktu itu jadi kayak beneran nggak tahu lagi sama apa yang dimakan ya. Udah akhirnya dari situ riset sama satu petani buat nanem nggak pakai kimia, walaupun kita tahu air, udara dan lain-lain di sekitar situ masih belum organik semua. Cuman yang kita pengen tuh ada langkah kecil yang emang kita oke deh kimianya nggak usah diinput dulu, nanti kalau panen kita off take buat di warung. Dan akhirnya kayak ternyata satu langkah kecil dari satu warung itu kan yang makan di warung juga lumayan ya tiap hari orang-orang kantor. Dengan di warung banyak yang makan, akhirnya petaninya jadi semangat buat tetap nanam nggak pakai kimia, dan lama-lama sekarang dia jadi ngulik sendiri kalau nggak pakai kimia tuh ternyata
emang awalnya turun tapi produktivitasnya lama-lama naik, dan apalagi kita gotong royong kan buat beli ke petani lebih mahal, jadi dianya juga happy. Akhirnya ya udah, niat baik itu jadilah beras baik. Sebenarnya gimana caranya kamu melihat kembali makanan dan mengenal lagi sih sama apa yang masuk ke badan. Jadinya ya udah melihat makanan dari segi yang emang baik untuk kesehatan kita juga. Tapi sebenarnya petaninya juga happy, dan sebenarnya tanahnya juga jadinya terjaga gitu. Kira-kira gitu sih kalau beras Keren baik. banget. Siap, keren banget. Berarti tanahnya dikembalikan lagi gitu ya. Tanahnya dikembalikan lagi sesuai wayahnya lah. Sesuai wayahnya gitu ya. Keren banget nih. Jadi berawal dari melihat nasi, dari mana sih Nasi. asalnya gitu ya, sampai muncul si beras baik ini gitu ya. Berarti kan menggali lagi di balik makanan itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin aku mau kasih tau nih. Seto kan melakukan riset juga nih, riset grup party gastronomi gitu ya, bareng teman-teman lainnya ya gitu. Nah, mungkin bisa ceritain dulu nih awalnya bagaimana sih bisa terbentuk, dan dari riset itu kan Kak Seto juga membahas tentang sejarah-sejarahnya ya gitu. Mungkin apa sih yang Kak Seto temuin dari sejarah masakan Indonesia yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Iya. Ya, yang pertama sebenarnya party gastronomi sendiri hadir awalnya karena ada kesamaan kecintaan founder-founder party gastronomi terhadap isu makanan gitu, dengan disiplin ilmu yang beda-beda. Jadi ada agrikulturalis gitu yang fokus pada pertanian, isu-isu pertanian, isu-isu pangan. Ada saya yang fokus di antropologi gitu, kebudayaan, dan ada Arifin Windarman yang fokus sama desain gitu, desain produk gitu. Jadi kita ngelihat makanan dari berbagai angle sebetulnya, dan dari situ kemudian kita melihat, wah sebenarnya ini kalau kita ngeriset makanan dari berbagai sudut pandang keilmuan ini menarik banget gitu. Nah, makanya kenapa kemudian Party Gastronomi menjadi research group gitu yang fokus pada peningkatan literasi atau documenting gastronomi Indonesia, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, baik. Tadi kan berarti ada 3 ya sudut pandangnya ya, produk, desain gitu, benar ya? Awalnya seperti itu. Kemudian Seperti itu ya? kemudian sekarang berkembang karena personel party gastronomi nggak cuma 3 orang, tapi kita ada keluarga party gastronomi yang semakin besar gitu. Ada 15 orang, di dalamnya ada food tech, ada orang desain grafis, ada macam-macam lah ya, ada orang finance dan lain-lain. Oke. Jadi kemudian sekarang berkembang lebih luas untuk melihat makanan sih gitu ya. Oke, baik. Dan itu coba dibawakan juga narasinya lewat, mungkin kalau masak TV kan lebih ke online gitu ya, online media. Kalau aku lihat kan Party Gastronomi ini juga membuat program-program ya, gitu. Kayak ada kelapa, kalau nggak salah kelapa. Iya, kelompok terus belajar Party Gastronomi. Kelompok belajar, Kelapa. sama ada juga yang pop up dining ya awal-awal ya. Iya, Di jadi beberapa. sebenarnya dari hasil riset kami gitu, dari hasil jalan-jalan untuk mendokumentasikan gastronomi Indonesia, kemudian kami coba turunkan atau kami coba publikasikan si hasil riset ini dengan berbagai cara sebetulnya. Jadi ada yang menjadi tulisan gitu, baik itu menjadi tulisan di rubrik koran maupun di buku yang pernah kami tulis. Seringkali juga kami membuat dokumentasi ini dalam bentuk instalasi karya. Jadi dia di bagaimana kita bisa menceritakan cerita dari sebuah makanan melalui instalasi gitu. Terus juga film dokumenter, dan tentunya tadi supaya bisa dirasakan ada pop-up dining. Pop-up dining. Oh, oke. Jadi full experience ya kita. Ya, jadi mau ambil paket yang mana sih? Silakan. Ini red cardnya Mana ya? menyusul. Di ending nanti ya ada. Ambil Oke. 3 diskon deh. Mantap. Berarti lewat tadi tulisan gitu ya, sampai Iya. ke experience langsung ya, icipin betul. makanannya kayak gitu. Nah, ini aku pengen masuk ke Kak Aga berarti ya. Nah, Kak Aga beda lagi nih, lewat gambar. Yes. Gitu. Nah, kalau Kak Aga kan mungkin juga mendapatkan inspirasi dari tadi juga ya, kayak traveling mungkin across Yeah. Indonesia, cie. Terus habis itu mencoba meng-capture angle dari sisi traveler. Benar ya. Nah,
dari sejauh ini nih Kak Aga ada bisa di-share gak sih gitu ke teman-teman pengalaman Kak Aga gitu ya, terutama berhubungan sama kuliner gitu. Sempat nemuin apa aja sih yang menarik gitu dari hasil travel? Oh, sebenarnya kalau ngomongin kuliner banyak banget karena setiap traveling saya pasti bikin satu jurnal ilustrasi gitu ya, beberapa set, ada beberapa gambar, tapi semuanya rata-rata dimulai dari pasar. Jadi pasar tuh selalu ada di list traveling saya karena gini, ketika ngomongin satu tempat ya, pasar tuh semacam melting pot di mana kita bisa ngelihat komoditas apa yang ada di sana, terus gitu bisa tahu juga kehidupan sehari-hari warganya gimana, sampai ke mungkin ke sisi agama mayoritas di sana apa itu bisa gitu. Kayak kalau kita ke Bali gitu ya kan kelihatan mereka mayoritasnya apa yang tidak dijual, apa yang populer di sana, yang kayak gitu-gitu. Ya pasar selalu jadi tujuan utama sih. Oke, pasar ya berarti kuncinya ya. Tapi ini menarik juga sih, pasti kalau Kak Seto, karena dia juga mainnya ke pasar ya. Bener ya? Iya, kalau buat kami sih pasar itu sebenarnya dia kayak rabbit hole gitu, pintu untuk kita masuk mempelajari gambaran dari satu kota, kira-kira kayak gitu. Karena di situ kita bisa ngomongin komoditas, apa yang dijual, bagaimana masyarakat mengkonsumsi makanan, bisa kelihatan kan. Jadi food habitnya kayak gimana sih sebetulnya dari komoditas-komoditas yang ada di sana. Nah kalau ngomongin pasar itu kan sebenarnya kayak titik kumpulnya lah ya gitu, dari semua hasil panennya sebelum akhirnya tarik lagi nih sama teman-teman mungkin untuk restoran buat ini konsumsi langsung. Nah kalau kita tarik lagi sebelumnya, sebelum pasar gitu kan ya, itu kan berarti kita masuk ke ranah pertanian nih gitu. Dan sebenarnya kan kalau kita ngebahas isu air gitu ya, 70% air yang bisa digunakan gitu ya, fresh water itu juga digunakan untuk agriculture gitu. Nah mungkin terutama Kak Seto sih ya gitu kan, udah mengekspor nih ke daerah-daerah Indonesia gitu kan ya, rempah-rempah mungkin. Ada nggak sih pengalamannya gitu, menelusuri sumbernya gitu, jadi sebelum dari sampai ke pasar itu? Ya banyak sih sebenarnya. Kalau ngomongin rempah-rempah sih ya banyak, kayak misalnya kita mau cerita tentang pala di Banda Neira ataupun cengkeh di Ternate Tidore misalnya, dan banyak lagi ya. Tapi kalau ngomongin air sendiri sebenarnya air ini penting lebih pada untuk pertanian yang fokusnya memang dia harus ada suplai air tinggi ya, gitu. Pertanian irigasi gitu misalnya. Misalnya di belakang kita ini ada sawah gitu kan. Tapi selain itu juga air juga penting tidak hanya untuk pertumbuhan, tapi dalam proses untuk menghasilkan suatu produk. Jadi misalnya let's say sagu ini kalau misalnya dia nggak ada air, kita nggak bisa tuh dapat pati sagunya, yang kemudian bisa kita nikmati menjadi papeda dan lain-lain. Pun sama seperti singkong misalnya gitu. Singkong memang tidak butuh banyak air yang intensif ya ketika penanaman. Dia bisa tancap tanam di mana aja, nggak perlu irigasi atau sistem pengairan yang teratur gitu. Nah, tapi untuk mengkonsumsinya ketika kita mau menjadikan dia menjadi aci misalnya gitu, itu butuh air banyak gitu. Untuk setelah dia diparut kemudian direndam dan lain-lain, kemudian kita bisa dapat acinya, juga butuh air banyak. Nah, air kemudian menjadi penting dalam pangan manusia, tidak hanya untuk produksi dalam utamanya tanaman ataupun ikan-ikanan dan lain-lain, tapi juga dalam proses dari pasca panen menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Oke, menarik Sama nih kayak angle-nya. nyuci beras ya. Ya, nyuci salah beras. satunya nyuci Berapa beras. orang nyuci beras 3 kali, 3 lagi. Makanya nyuci beras tuh harus 10 kali putaran lah kira-kira. Putarannya tuh siang gitu. Beras hitam apa? Muternya ke kanan dulu, abis itu ke kiri. Biar nggak pusing kan nasinya. Kalau Biar nggak pusing gitu. Kalau pusing nanti ugal-ugalan nasinya gitu. jadinya kita mual. Bukan nangis ya nasinya. Tanya mual. Oke,
Mantap. Nah ini menarik ya angle yang dibawa sama Kak Seto ini, peran air itu nggak cuma di tanah pertanian ya, Betul, tapi betul. even pasca panen ya, sampai dia ada di piring kita Proses. pun semuanya Iya. proses itu membutuhkan air gitu ya. Jadi air juga penting. Nah kalau gitu aku masuk nih, mungkin Kak Tasya. Yes, Kak Tasya. Bingung nih kenapa ya aku Kak Tasya. Nah Kak Tasya kan di Masak TV gitu ya, pastinya juga sering surfing gitu ya, makanan-makanan gitu ya yang dibawakan lewat konten, dan pasti kan ada orang behind gitu ya, the food kayak gitu di baliknya, terus di kitchennya gitu ya, di area kitchennya. Pernah nggak sih Kak coba di Masak TV itu either membawakan narasi atau mungkin sudah coba gitu ya mempraktekkan nih habit-habit mungkin yang lebih ramah gitu ya dalam penggunaan air gitu, terutama sih di dapur kayak gitu Kak? Kalau spesifik buat in frame itu kita belum ada, cuman sehari-hari kita kalau misalnya syuting ataupun kita jadi kita juga masak di dapur, jadi karyawan itu kita sediain makan juga kan, namanya crew meal kan. Nah itu juga berlaku di dapur in frame ataupun di dapur kotor kita ibaratnya gitu kan. Itu kita juga kayak udah mulai menjalankan ya prinsip-prinsip hemat air segala macam, kayak sesimpel kalau ngelap gitu jangan sering-sering pakai tisu, misalnya pakailah kain-kain lap aja gitu. Terus nanti kan bisa dicuci terus dipakai ulang segala macam. Terus kalau misalnya kayak nyuci-nyuci sayuran, buah segala macam, itu kalau bisa airnya ditampung gitu, karena kita juga kan di kantor tuh nanam-nanam macam-macam gitu, jadi nanti si air sisanya itu bisa disiram ke tanaman kayak tadi Kanadia juga gitu kan. Nah terus apalagi ya, kita tuh biasanya juga milah-milah sampah, jadi kita nanti hasil pilahan sampahnya itu diterusin sama, kan sekarang udah banyak tuh yang terima sampah apa gitu, nanti kita kasih juga ke mereka. Terus kayak sampah-sampah organik kita itu kelola sendiri, jadi kita ada apa ya, kayak bagiannya sendiri, itu nanti kayak sampah-sampah organik biasanya sih dibilas dulu, karena kan kalau minyak kan nggak bisa masuk ke organik ya, nanti dia pengolahannya lama segala macam gitu, jadi biasanya kita bilas baru nanti dibuang ke tempat pembuangan yang emang udah kita siapin buat nanti jadi kompos lagi kayak gitu. Tapi kalau di spesifik in frame tuh kita belum pernah bener-bener untuk khusus itu gitu. Oke. Terus sih kurang lebih. Siap. Tapi dibaliknya ya, dibaliknya sudah mulai kita- praktekan ya. Betul. Karena memang kalau ngebahas air ini tuh sesuatu yang mungkin kita lakuin tapi kita nggak rekam ya. Jarang kan ya kita cuci air tutup keran terus kita rekam gitu ya. Kalau masak kan mungkin lebih menarik gitu ya. Karena di kamar mandi soalnya mungkin direkam. Iya. Benar-benar. Oke, siap. Thank you Kak Tasya. Nah, kalau Kanadia sendiri nih di NPP kan pasti di restoran gitu ya, juga banyak penggunaan airnya ya untuk macam-macam ya, untuk cuci bahan-bahan dan lain-lainnya. Nah, bisa nggak sih di-share Kak gitu? Mungkin udah dicoba belum nih disampaikan gitu ya, mungkin ke kalian-kalian di NPP juga untuk menerapkan habit-habit yang lebih ramah penggunaan air. Kalau di warung kurang lebih sama kayak tadi kata Asya ya. Kita lagi belajar, masih dalam proses belajar. Sebenarnya kalau tim di warung itu kan dia belum tahu banget ujungnya kenapa itu air tuh harus dihemat-hemat, harus ceritanya panjang lah untuk sampai mereka bisa sadar dan akhirnya muncul kesadaran itu sendiri untuk merubah perilaku kan. Akhirnya ya kita coba berangkat dari SOP dulu, dan kita kayak bikin di dapur kayak ada journey-nya gitulah, kayak misalnya abis nge-processing ini buangnya di sini, nanti nyucinya kalau nyuci airnya juga nanti bisa ditampung dulu, terus kadang-kadang kita suka tabung dulu terus kasih air bakteri supaya bisa jadi pupuk cair juga selain milah sampah. Tapi kalau di restoran di warung yang di SCBD itu kayak kita ada sign untuk teman-teman yang makan di situ, kalau emang air yang nggak dipakai ya kerannya diputar, dimatiin, dicek yang benar. Karena orang juga kalau habis nyuci kan suka nutup kerannya juga nggak sampai ujung gitu. Jadi karena kita sadar kalau kita selalu lupa dan seringnya juga nggak aware gitu, jadi kita kasih beberapa sign buat di situ gitu. Tapi kalau yang menarik lagi sebenarnya ketika kemarin teman-teman Nasi Padang Pelangi sempat ke Sragen, kita sempat main ke rumahnya Mas Jum yang sawahnya kita
pakai buat riset dan sekarang berasnya kita makan di warung nasinya. Jadi sawah yang emang udah kita bina 3 tahun yang lalu tuh Mas Jum memilih untuk nggak menanam dulu masa tanam kemarin karena emang nggak punya akses air gitu. Jadi dari perumahannya dia terus ada jalan mungkin sekitar 5 menit ada satu area hamparan sawah 40 hektar dan itu semua warnanya coklat gitu. Karena air yang dari gunungnya juga nggak nyampe, irigasinya juga kering, terus mereka juga mungkin selama ini menerapkan sistem pertanian dari apa yang bapak ibunya ajarin mungkin dari 1960-an gitu ketika emang kalau misalnya mau nanam padi ya airnya harus banyak. Mungkin sekarang udah lebih banyak informasi kalau misalnya numbuhin padi variasi tertentu pakai airnya nggak usah terlalu banyak dan kayak sistem perairan untuk beras seperti subak yang emang itu kan tradisi yang dijaga banget sama masyarakat di Bali itu mungkin di beberapa daerah masih ada yang nerapin tapi beberapa daerah juga udah lupa karena hadirnya ya bendungan untuk meminimalisir resiko kekeringan kan. Jadi dari situ jadi harus jauh-jauh jalan-jalan ke Sragen dulu baru sampai dapur sampai Sragen sampai Jakarta lagi mereka mungkin jadi lebih aware karena ngelihat wah ternyata di hulu udah coklat semua ya gitu. Dan kalau di sini mungkin karena di air masih pakai di rumah masih pakai pam segala macam kekeringan tuh belum nyampe kan ke masyarakat di kota gitu. Jadi mereka juga kayak ngerasanya bukan gue belum jadi korban dan gue ya gelap lah sama sekitar gitu. Tapi pas kita kemarin main ke sana dengan niat silaturahmi di saat kekeringan itu ya kita benar-benar ngelihat bahwa krisis air ya terjadi di beberapa dengan musim yang kering ini dan climate change dan lain-lain dan itu impact ke kita sampai Mas Jum harus nebeng sawah temennya yang emang punya akses air. Terus kita juga berarti yang beras baik musim ini kita nggak bisa dapat yang sempurna dong kayak yang udah 3 tahun dijalanin karena kan setiap musim panen kualitasnya juga pasti lebih baik ya kalau pesticide-nya udah nggak diinput pelan-pelan. Tapi good poinnya adalah temannya Mas Jum jadi mau ikutan caranya beras baik jadi dia mau sawahnya di trial untuk ditanam nggak pakai kimia gitu karena di situ jadinya jadi kolektif lah ada titik-titik baru untuk gerakan kolektif ini yang lain. Tapi ya itu sampai kita menyaksikan dulu gitu kayak syahadat dulu nih gua menyaksikan kering gitu baru sadar kayaknya gitu sih kalau di warung. Jadi itu yang kita coba sebenarnya sharing lagi ke teman-teman yang nongkrong di warung. Wah keren banget. Berarti membangun kesadarannya lihat langsung ya gitu. Ya merasakan karena ya five gitu sense ya. gitu ya Sense tadi ya. Using our senses gitu ya. Menggunakan sense kita untuk merasakan langsung ini loh yang terjadi gitu ya. Ternyata pengaruh banget ke irigasinya gitu ya. Terus dan itu bisa kalau terjadi mungkin ya dalam jangka waktu yang lama itu bisa berdampak mungkin kayak yang lain juga ya sawah-sawah lainnya juga. Jadi penting juga ya penggunaan air gitu. Kayaknya rata-rata di Jawa emang lagi gitu ya. Lagi ini ya. Ada beberapa titik yang kering ya kak. Iya memang karena siklus ya. Maksudnya irigasi persawahan ini kan walaupun ada bendungan, kalau debit airnya turun dan posisi Bendungannya terlalu landai ya. Iya, posisi sawahnya terlalu tinggi, misalnya lebih tinggi daripada bendungan atau daripada selokan irigasi, ya mereka nggak bisa akses air kecuali orang-orang yang punya kapital ya untuk menarik air menggunakan pompa gitu. Kayak yang kemarin kita lihat ya di sini gitu, ya. misalnya. Nah, airnya ditarik. Jadi memang ada kebetulan waktu itu ini kebetulan skripsi saya waktu itu tentang pengolahan irigasi di persawahan. Jadi gimana kemudian masyarakat mengembangkan pola-pola adaptasi saat air di musim penghujan dan di musim kemarau. Itu ada perbedaan sebetulnya. Jadi riset saya di Majalaya di daerah selatannya Bandung gitu. Nah, ketika musim kemarau mereka si masyarakat ini mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama gimana mereka menggiring air dari hulu, memastikan setiap di jadwal mereka karena kan airnya sedikit jadi mereka harus gantian area desa ini hari apa nah, mereka menggiring air bersama-sama, memastikan semua pintu air tertutup agar airnya bisa sampai ke area mereka.
Tapi ketika air itu tidak ada, akhirnya hanya orang-orang di desa yang punya misalnya kayak apa ya, orang kaya desa punya mesin diesel sendiri untuk pompa air gitu. Akhirnya lahan mereka bisa tergenangi melalui air yang ada di sungai yang posisinya memang lebih bawah daripada sawah mereka. Tapi ketika musim penghujan, air ini berlebih. Kerjasamanya bukan lagi urusan gimana ngedatengin air, tapi bagaimana menghambat air supaya sawah mereka nggak kebanjiran gitu. Jadi mastiin galengan-galengan baik, pintu-pintu air tertutup rapat gitu supaya air itu ya ke sungai. Kalau berlebih kan beberapa kali saat saya riset gitu, malam-malam hujan gede, pagi-pagi udah segini gitu, sawahnya udah nggak kelihatan gitu kan, ketutup. Nah, ya nasinya itu. jadi nyemek nanti. Berasnya Kebanyakan air ya. Jadi nasi godok. kalau lagi kemarau diamin ya. Ya jadi maksudnya masyarakat itu pasti punya kemampuan gitu. Secara cultural mereka akan beradaptasi untuk itu. Gitu. Nah, dan bagaimana kemudian pengetahuan itu tetap harus dijaga gitu, supaya supaya keseimbangan lingkungan dan alam dan manusia dan semua kegiatannya ini tetap terjaga gitu. Nah, dalam kalau saya sih selalu melihat manusia itu kan hidup dalam perubahan gitu. Dia tuh akan terus berubah, ngikutin perkembangan gitu, untuk mencapai sesuatu yang seimbang nantinya gitu. Karena perubahan-perubahan ini tentunya ya ada yang dampaknya negatif awalnya, kemudian nanti dibarengin sama orang-orang yang punya dampak positif untuk mengimbanginya gitu. Itu akan terus terjadi gitu. Kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia, semuanya akan seperti itu. Jadi kedepannya juga pasti ada seperti itu, ada sesuatu yang eksploitatif, tapi nanti ada yang Regeneratif. konservatif lagi kayak gitu sih. Oke, baik. Keren banget ya. Berarti skripsinya dulu tentang ini ya? Tentang pengolahan irigasi. Pengolahan irigasi. Ya, jadi pengolahan irigasi petani. Jadi sebenarnya saya ngelihat bagaimana pola kerjasama masyarakat dalam pengolahan air irigasi di musim penghujan dan di musim kemarau. Jadi kita lihat nih nanti ada, kalau di antropologi ngelihatnya ada gimana sih mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk mengolah, untuk mendapatkan akses air, atau menggunakan sistem-sistem kekerabatan untuk mendapatkan akses air di saat krisis gitu, ya kayak gitu-gitu. Oh, I see. Jadi Berarti termasuk saat terjadi krisis gitu ya? iya, jadi kita bisa lihat gimana kemudian seorang pemilik lahan yang luas gitu kemudian menikahkan anaknya dengan anak kepala desa misalnya gitu. Supaya apa? Supaya dapat akses terhadap mesin diesel bantuan pemerintah misalnya gitu kan. Yang gitu-gitu lah. Itu bisa terlihat gitu kalau jadi status dan status sosial itu juga berpengaruh terhadap akses itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meratakan akses air ini kepada semuanya, karena ya air kan nggak bisa ditahan ya sebenarnya, dia mah akan mengalir terus gitu. Sekuat apa sih kita bisa menahan air kalau misalnya itu kan dia harus dikelola supaya dia bisa bermanfaat. 2016-2017 tuh aku riset di Jatiluwih di Subang. Itu juga sama sih. Air tuh menjadi penting itu, baik. Bayangin Subak tuh kan nggak cuman buat konsumsi nggak cuman buat konsumsi sawah, tapi juga untuk konsumsi pariwisata. Kebayang kalau misalnya airnya kering gitu, terus pariwisatanya juga hilang gitu. Di Bali ya ini khususnya. Kalau di sini sih teraseri nggak dijual untuk dijual ini. Kita sedang Ini konsumsi, kita lagi konsumsi, konsumsi. gitu. Dibagi sama pariwisata. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, bayangkan gitu misalnya ini ya anggap ini penginapan hotel gitu, terus di sana airnya habis, jadi yang kita lihat hanya tanah merah aja gitu, bertangga-tangga gitu, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau Kak Aga, aku terus sebenarnya pengen ke Kak Aga nih gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman traveling ke tempat terus ngeliat mungkin ada ya isu-isu ini sih gitu? Ada sih sebenarnya waktu ke Banda Nera terutama. Jadi Banda Nera itu kan sebenarnya daerah yang terpencil lah, jauh dari kota besar.
ada di tengah laut terdalam di Indonesia, yang dimana lautnya tuh laut timur terkenal kaya banget ya. Nah di gugusan kepulauan itu ada beberapa pulau yang mereka nggak punya sumber air bersih. Sumber air bersih. Mereka belum punya sumber air bersih, jadi di beberapa pulau ini mereka harus ambil air dari kota yang ada di pulau yang jadi pulau utamanya yang ada pelabuhannya gitu. Dan salah satu pulau itu adalah pulau yang dulu diperebutkan sama Belanda dan Inggris dan bangsa Eropa lah itu ya, karena buah pala ada di mana-mana di situ. Jadi pulau yang ditukar sama New York, Manhattan, Lower Manhattan sekarang itu sampai sekarang nggak punya akses air bersih. Nah jadi udah dari lama lah isu ini sebenarnya. Jadi mereka sendiri pulau-pulau itu sendiri ngebentuk masyarakat yang akhirnya sangat mindful dengan menggunakan air bersih gitu. Jadi saat terbatas ya supply-nya jadi lebih mindful ya. Masa harus kayak gitu dulu? Makanya itu dia. Yang lucu itu mereka terbatas di tengah laut dalam air yang mengelilingin mereka. Di tengah air yang tidak bisa diakses untuk konsumsi. Bisa jadi ikan asin tapi nanti. Ini udah Oh, udah tadi take. Oh, bagus. Lebih natural kan kalau nggak retake. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di episode 2. Udah 30 menit soalnya. Kota-kota apa yang cinta lingkungan? Jawabannya ada di akhir episode. Tadi menarik sih, Kagak mention harus saat terjadi intinya krisis lah, bukan krisis ya, tapi terbatas gitu supply airnya, harus jauh banget gitu ya airnya. Padahal ada di tengah-tengah lautan. Ada di tengah-tengah lautan. Oh gitu. Yang isinya air. Yang isinya adalah air gitu. Tapi ternyata air ini kan memang nggak bisa semua digunakan ya untuk kegiatan kayak untuk entah itu pertanian atau mungkin sehari-hari gitu ya. Yeah. Okay. Nah dari situ berarti aku ingin ini sih menggali lagi kayak gimana sih kita bisa membangun kesadaran gitu ya ke orang-orang gitu. Jangan nunggu sampai krisis dulu baru kita sadar bahwa air itu penting gitu. Nah mungkin aku bisa minta pendapat nih dari masing-masing dan mungkin dari situ ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih yang nonton di sini gitu ya, anak-anak muda yang mungkin perannya juga macam-macam ya, mungkin juga nantinya akan membangun restoran atau membawa narasi tentang masakan-masakan Indonesia gitu, tapi tetap bisa menyampaikan message bahwa air itu penting gitu. Mungkin dari Kak Tasya dulu. Apa ya, kalau dari segi media ya kan mewakili Masak TV. Kalau dari segi media mungkin kita bisa, kan sekarang juga banyak banget kayak kreator-kreator rumahan ya, kita bilangnya kreator rumahan tuh yang mereka jadi lumayan merebak nih di kemunculannya sejak Berjamur. pandemi ya, Jamur. sejak pandemi ini. Jadi mungkin kita dari para media juga bisa mulai ngasih sedikit-sedikit lah edukasi. Jadi kalau di Masak TV itu setiap kita mau programming bikin ideasi masakan itu kita ada porsinya masing-masing. Jadi kayak yang makanan kekinian lah, yang apa keju apa segala macam gitu, itu misalnya 30% dari 100% ideasi. Terus misalnya 20% lagi minuman yang apa misalnya, terus 50% lagi itu kalau bisa yang makanan lokal gitu, termasuk bahan yang memang apa ya, yang lagi naik gitu, yang lagi diisukan sekarang, misalnya kayak cabai rawit merah lagi naik banget gitu, atau beras itu lagi naik banget juga kan, ya kita kurangin penggunaan si bahan-bahan itu di dalam konten kita. Atau kita juga bisa menyisipkan, kayak kan kita biasanya masak tuh rata-rata lauk ya, nah terus kan biasanya pendampingnya karbo. Nah kita tuh biasanya menyisipkan sedikit-sedikit bahwa karbo yang kita sajiin bersama lauk yang kita masak itu nggak cuma nasi doang gitu. Misalnya sesimpel jadi nasi sela tuh kayak nasi campuran ubi, udah sesimpel cuman dikurangin aja si berasnya, tambahin ubi gitu kan, udah jadi tetap enak gitu. Atau misalnya kalau mau 100% diganti bisa ubi full gitu, jadi lauk itu sebagai pengganti karbonnya bisa juga gitu. Terus atau sorghum sekarang jali-jali segala macam kan banyak banget kan, umbi-umbian tuh kayak gembili, terus uwi segala macam kayak gitu bisa banget loh dijadiin buat karbo gitu. Dan bahan-bahan itu juga bisa dijadiin buat cemilan simpel-simpel gitu, yang kayak sekarang apalah yang
cilok-cilokan gitu, itu juga sebenarnya bisa loh dibuatnya pakai bahan-bahan yang nggak mesti itu aja gitu. Jadi kita mulai eksplorasi bahan-bahan lokal, atau yang lokal itu bukan kayak kita di Pulau Jawa terus udah gitu kita ngambil bahan yang jauh dari Papua gitu, nggak juga gitu, tapi kita manfaatkan dulu yang di sekitar kita, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, siap. Berarti membawa narasinya lewat konten ya, Iya. gitu ya, dan mengajak juga kreator-kreator, kan banyak banget yang di rumah ya. Jadi bisa menunjukkan langsung possible loh kita berperan gitu ya di rumah masing-masing gitu. Tadi menyisipkan sedikit-sedikit Iya, gitu. Jadi Diselipin ya nggak- message-nya Heeh, gitu. Penghasut jangan- kamu ini. Penghasut. Penghasut baik. Gitu. sedikit-sedikit lah Hasil. Oke, mantap. Kalau Kak Seto gimana? Kalau di Parti Gastronomi sendiri sebenarnya kalau isu tentang air kita belum riset mendalam ya dalam di Parti Gastronomi sendiri untuk air ya, tapi kehidupan sungai itu kemarin kita sudah sempat bekerja sama juga dengan IFIS untuk mengeksplor bagaimana ekosistem sungai ini penting untuk nggak cuman airnya penting untuk kehidupan manusia, tapi juga untuk air ini penting untuk keberlangsungan kehidupan biota-biota yang ada di sungai tersebut. Nah, waktu itu Parti Gastronomi melihat bagaimana kemudian biota-biota yang ada di sungai ini kalau misalnya istilahnya tidak melakukan overfishing ataupun misalnya kita nggak melakukan pengambilan menggunakan strum yang membuat semua biota mati misalnya gitu. Nah, itu tuh ternyata bisa menjaga keberlangsungan kehidupan ikan-ikan ataupun biota lain yang ada di sungai, sehingga manusia bisa mengkonsumsinya gitu kan, mengkonsumsinya secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu yang pernah dilakukan oleh Parti Gastronomi gitu. Kalau di antropologi sendiri, kalau saya sih kalau misalnya ngomongin bagaimana kita melestarikan air, kalau secara cultural kita bisa lihat bagaimana masyarakat itu di setiap daerah mereka selalu bergantung pada atau mereka ada beberapa yang mengembangkan konservasi melalui cerita-cerita, misalnya ada mereka percaya ada hutan tutupan yang kita nggak boleh masuk, sebetulnya itu memiliki fungsi untuk penyerapan air agar mata air bisa tetap terjaga, ataupun misalnya mata air ini menjadi sakral karena misalnya kita kesana bisa enteng jodoh dan lain-lain. Itu kan intinya untuk mengkonservasi mata air tersebut kan gitu. Nah, pun misalnya di masyarakat Manggarai mereka selalu punya dalam satu lodok gitu, satu rumah adat itu biasanya mereka juga punya keterkaitan dengan satu mata air yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mengkonservasi air, ya salah satunya adalah kita coba pahami lagi lingkungan kita, pahami lagi kebudayaan kita, bagaimana masyarakat itu istilahnya bisa hidup berdampingan dengan lingkungannya gitu. Nah, karena seringkali kita sudah terlepas dari kegiatan yang memperhatikan lingkungan. Yang penting gue kerja, bangun, tidur, lapar, tinggal ngeluarin handphone, nyampe makanannya makan lagi, kerja lagi gitu kan, malam tidur gitu Kita kan. lupa ya, makanan itu nggak langsung instan jadi gitu ya. Iya, jadi nah kayak gitu, jadi kita coba bayangkan lagi, dalemin lagi budaya kita masing-masing di dalam keseharian kita. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Kita reconnect lagi ya, kenalan lagi sama makanan kita gitu ya, di baliknya kayak apa. Kalau Kak Aga gimana nih? Kalau saya sendiri sih sebenarnya waktu pas jalan-jalan gitu beberapa kali ngedokumentasiin dapur warga gitu ya, masih banyak orang-orang ya terutama yang udah tua-tua itu mereka masih nerapin kayak air yang dipakai buat masak itu diturunin buat yang lain-lain, kayak abis nyuci bahan-bahan makanan misalkan nanti dipakai buat nyiram tanaman atau dipakai buat ya intinya air yang digunain tuh nggak sekali pakai expired gitu, masih bisa dipakai buat yang lain. Jadi mungkin dari tahap rumahan bisa menerapkan itu sebenarnya ya, yang sebenarnya udah
kalau ngeliat dapur tuh orang-orang tua yang melakukan itu sebenarnya tuh budayaan lama yang udah ada. Jadi harus dihadirkan lagi mungkin di generasi sekarang dan selanjutnya gitu. Karena toh bukan hal yang sulit sebenarnya gitu. Terkadang kita suka fokus sama hal yang baru gitu ya, apa sih yang bisa kita lakuin lagi, more, padahal kita bisa balik lagi ya. Iya, Dulu pernah betul. mungkin ada ajaran-ajaran yang sebenarnya tuh praktiknya baik gitu. Mm-mm. Nah aku masuk ke Kanadia. Langsung dimasukin. Iya. Goal gitu. More is less ya. Iya. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya orang supaya sadar ya? Iya gitu. Jangan nunggu terbatas dulu nih akhirnya sampai krisis gitu, tapi kita mulai sadar dulu. Kayak ya kalau aku di rumah kebetulan aku juga ibu dari 2 orang anak ya. Jadi aku banyak belajar setelah menjadi ibu gitu ya. Kayak aku ngelihatnya kalau badan kita ini jagat kecil gitu dan semesta ini adalah jagat yang besar. Datang. Pahit. Mau ikutan podcast udah banyak ya. Ya jadi kalau badan ini kita tubuh kita ini jagat yang kecil dan sementara semesta ini jagat yang besar, kayaknya semuanya juga content of airnya tuh sama-sama banyak kan. Jadi aku percaya kesadaran itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang sangat kecil di rumah sih. Ya tadi udah dimention juga ya kalau mungkin kita selama ini nyari jawaban terlalu jauh gitu. Padahal kalau misalnya kita mau lihat lagi dulu ibu atau eyang ngajarin kayak gimana, itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakonin. Tapi sebenarnya juga kita bisa membuat pembiasaan buat anak-anak kita lagi gitu, supaya jangan sampai nanti dia nggak sadar gitu, tapi emang udah dibangun kesadarannya dari kecil, mulai dari ambil yang kamu bisa habisin, terus kayak mulai berterima kasih sebelum kamu makan gitu. Terus kalau misalnya kita di meja makan tuh kita selalu, misalnya kita menunya lagi tempe, terus ada gitu nasi, ada ikan asin, kita coba selalu membuka diskusi lah untuk gimana nih makanan bisa sampai di meja dan akhirnya kamu harus habiskan. Kalau misalnya enggak nanti dia nangis karena panjang. Itu juga cara dari ibu yang sekarang aku lakukan lagi di rumah gitu. Nah cuma kalau misalnya buat memakai kesadaran kita ngelihatnya, gue mau menyelamatkan satu bendungan atau satu mata air atau satu sungai di kota gitu, kayaknya imajinasi kita tuh emang harus lebih diliarin lagi ya. Buat kalau misalnya sungainya emang tadi Mas Seto bilang udah nggak bekerja, apa nih dampaknya nanti keran air di rumah mati kan. Kadang orang nggak bisa connect itu jadi satu kesatuan hal yang sebenarnya tuh selalu selaras gitu. Jadi ya dimulai dari rumah, akhirnya dari rumah kita tumbuhin vernacular atau keseharian yang nantinya bisa jadi budaya, yang mana emang sebenarnya budaya itu udah tetap ada dari dulu, tapi gimana caranya itu bisa jadi pembiasaan kemanapun nanti kita keluar dari rumah, itu tetap kita lakuin gitu dimanapun. Jadi ya langkah kecil sih, aku percaya sama itu. Jadi saat udah sadar tuh coba gitu ya, lakuin gitu ya. Kayak sikat gigi aja gitu kan, kadang-kadang Segelas bersama gitu. Biar awet. ya kan kalau sikat gigi gitu kadang-kadang kan abis umur akhirnya buat minum lagi gitu. Ya kalau pakai keran kadang-kadang suka nggak dimatiin. Kadang-kadang. Di sini kan oke, kita air melimpah gitu, Iya, sementara iya. yang misalnya lagi di sawah nggak mau nanem kan sampai sekronis itu gitu urusan perut mereka. Kalau kita urusan sadar nggak sadar kan kayaknya jauh banget, tapi ya semua kan dimulai dari yang kecil ini kan. Iya. Yang ada di sekitar kita gitu ya, Yes. di rumah. Jadi peran kita dimanapun gitu ya, di rumah gitu ya, peran mungkin kalian dia juga gitu ya, di warung gitu. Terus bagaimana sih membawa narasi ini nih, karena ini penting banget ya, gimana membawa narasi bahwa langkah kecil dari setiap orang itu penting ya gitu. Karena mungkin sekarang kita lagi banyak yang lupa. Jadi kayak kalau kamu bilang tadi reconnected, sekarang kita lagi banyak yang nggak connect, yang nggak connect gitu ya. karena banyak disrupsi atau ya tadi semua serba sibuk atau buru-buru dan lain-lain. Jadi nah kalau kita lupa, kita nggak bisa sayang. Kalau kita nggak sayang, kita nggak bisa protect juga kan. Jadi ya Kayak curhat ya. Iya. Lupa, Maaf ya, nggak kamu bisa sayang. dari present ya. Curhat ya. Feelingnya beda. Pilihnya beda. Feelingnya beda ya. Maaf ya. Kayak gitu sih. Oke, siap. Jadi harapannya ini semoga semua dari yang teman-teman sampaikan gitu ya tadi bisa tercapai gitu ya. Jadi kedepannya siapapun nih yang nonton gitu ya, hopefully juga
bisa terinspire lah ya nanti ke depannya bisa di rumah masing-masing gitu ya. Atau sebenarnya kalau nggak bahas tadi media gitu, apapun itu atau experience yang dirasain masing-masing tuh benar-benar bisa digunakan se-mindful mungkin ya gitu, secara sadar gitu ya. Dan ternyata bahwa apa yang ada di sekitar kita gitu ya itu bisa berdampak ke makanan gitu. Sesimpel dari air aja ya, air yang mungkin selama ini kita mikir jauh banget, apa sih hubungannya air sama makanan gitu, ternyata sangat-sangat berhubungan. Bayangin bikin sop airnya keruh. Sayur asam kering sayur, sayur asam dikering. Siap kalau gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Oke teman-teman, semoga di sini jangan lupa teman-teman buat yang nonton podcastnya gitu ya. Mungkin kalau ada komen-komen boleh banget nih gitu put di kolom komentar gitu ya pendapat teman-teman gitu seputar air gitu ya. Mungkin apa sih yang teman-teman udah lakuin atau apa sih harapan kedepannya dan apa yang bisa teman-teman lakuin seputar air untuk menyelamatkan pangan kita. eating gitu ya, Eating. pikir dulu gitu. Pikir dulu. Ya enggak deh. Pikir dulu sebelum Eating makan. ya, mikir dulu sebelum makan. Bukan doa ya. Oke. Enggak. Tapi belum makan nggak bisa mikir. Abis itu ya lupa Muter. belum doa gitu ya, baru doa lagi. Nggak ada yang, oke. Siap, thank you. See you next video. Bye-bye. Jawabannya adalah Di belakang nih lovers ya. Oke, jawabannya adalah kota-kota apa yang cinta lingkungan? Jawabannya adalah Sukabumi. Eh,